Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan farmaseutika sediaan liquida. Di sini dengan saya sendiri, Adila Ufaira Zahra dengan NIM akhir 055. Perkenalkan, saya Sela Salsabila Gufron dengan NIM akhir 052. Saya Rizky Amelia dengan NIM akhir 061. Nama saya Adin Nur Fauzia dan belakang 2023-058. Perkenalkan, nama saya Zawara Adelia Husna dengan NIM akhir 053. Perkenalkan, nama saya Devi Anggara Terangin Tias dengan NIM akhir 056. Perkenalkan, nama saya Tirun Fibaskara, NIM terakhir 062. Perkenalkan, nama saya Alifia Mabroh dengan NIM akhir 057. Sediaan cair non-steril, khususnya sediaan oral, menjadi pilihan penting bagi pasien pediatrik dan geriatri. Dikarenakan pasien ini banyak yang tidak bisa menelan obat, tablet, ataupun kapsul. Bentuk cair memiliki keunggulan, zat aktifnya sudah larut dalam medium cair, sehingga lebih cepat diabsorpsi. Namun risiko peningkatan kadar plasma yang terlalu cepat perlu diperhatikan. Dengan meningkatnya bayi, balita, dan lansia secara global, meningkatkan kebutuhan akan sediaan cair semakin tinggi. Teknologi formulasi juga terus berkembang, termasuk kemungkinan hadirnya sediaan cair dengan pelepasan terkontrol. Hal ini menjadikan sediaan cair menjadi opsi yang sangat relevan yang dibutuhkan dalam terapi modern. Kategori kedua, pentingnya memilih ekspesien dalam proses formulasi sediaan cair yang diberikan melalui mulut. A. Tantangan dalam formulasi sediaan cair. 1. Stabilitas obat dalam larutan. Obat bisa terdegradasi oleh cahaya, oksidasi, pH tertentu, air. 2. Kecepatan kelarutan, solubility dan disolution. Harus cukup larut agar dosis tepat. 3. Rasa yang dapat diterima. Sediaan cair harus enak, terutama untuk anak. B. Fungsi dan peran eksipien. 1. Profil sifat fisikokimia. Obat pH optimal, pKa, stabilitas, dan larutan. 2. Kompatibilitas dengan eksipien lain. 3. Stabilitas kimia dan fisika. Seorang formulator harus tahu bagaimana obat terdegradasi, bagaimana ekspesien bisa menghambat degradasi, bagaimana ekspesien mempengaruhi kelarutan, rasa, dan pH. C. Kesesuaian sediaan cair. Sediaan cair cocok jika 1. Membutuhkan onset tepat. 2. Dosis kecil namun berisi. 3. Pasien anak dan lansia yang sulit menelan tablet. Namun, sediaan cair lebih tidak stabil dibanding bentuk padat sehingga pemilihan eksipien menjadi kritis. D. Kategori ekspesien prima dalam sediaan cair. Bahan pelarut, bahan pemanis, bahan pembasah atau surfaktan, bahan pengental, dan bahan pengawet. Pada buku selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang eksipien yang digunakan dalam formulasi sediaan cair. Di situ ada 3 macam eksipien. Yang pertama dari solubilizer itu, yaitu ada penggunaan kosolven. Contoh bahannya yaitu ada propilen glikol, PEG, gliserin, dan alkohol. Nah, kosolven ini dia menurunkan tegangan permukaan dan meningkatkan kelarutan. Nah, yang kedua yaitu pembentukan inklusi kompleks atau inclusion kompleks menggunakan siklodextrin atau beta-dextrin atau turunannya. Dari prosesnya, obat tambah siklodextrin akan membentuk kompleks 1:1 sehingga nanti obatnya akan menjadi larut. Dan yang ketiga yaitu penggunaan surfaktan. Pada surfaktan ini dia bisa meningkatkan kelarutan melalui pembentukan misel. Nah, mekanisme kerjanya yaitu menurunkan tegangan permukaan, membentuk agregat yang mengsolubilisasi obat lipofilik. Nah, eksipien yang kedua yaitu Nah, klasifikasi dari suspending agent itu yang pertama ada golongan polisakarida alami. Contoh bahannya yaitu gom arab, alginat, dan kalegenan. Yang kedua yaitu golongan semi sintetik atau sintetik. Contohnya ada CMC, CMCNA, dan metil selulosa. Dan yang ketiga yaitu tanah liat atau clay, yaitu contoh bahannya yaitu bentonit. Dan yang terakhir polimer sintetik lainnya. Contoh bahannya ada karbomer. Nah, eksipien yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang pembentuk emulsi, yaitu emulsifier. Contoh emulsifier, ini ada anionic, contohnya itu sabun Na, lauryl sulfat. Yang kedua kationic, yaitu contohnya benzalkonium klorida. Dan yang ketiga non-ionic, yaitu contohnya twin span. Nah, ini paling stabil dan aman. Dan yang keempat yaitu polimer alami, contohnya itu gelatin. Nah, faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi itu ada ukuran droplet. Yang kedua ada viskositas fase kontinu. Dan yang ketiga metode homogenisasi. Dan yang terakhir jenis surfaktan dan HLP. Selanjutnya, bahan pengemulsi dibagi menjadi 6, yaitu ada kationik, anionic, non-ionik, emulsifier molekul rendah lipofil, emulsifier molekul rendah hidrofil, dan emulsifier berat yaitu protein. Selanjutnya, contoh bahan pengemulsi anionic itu ada natrium lauryl sulfat dan natrium stearil sulfat. Cirinya dia bermuatan negatif, busanya tinggi, dan digunakan dalam emulsi minyak dalam air. Kationik ada lauryl pyridinium klorida, cirinya bermuatan positif, memiliki aktivitas antimikroba. Dan non-ionik, contohnya polioksetilen lemak alkohol ether, cirinya biasa digunakan sebagai emulsifier lipofil. Emulsifier molekul rendah lipofil yaitu contohnya ada MG stearat dan MG oleat. Emulsifier berat atau protein
Itu contohnya ada albumin, kasein, dan gelatin, serta gum arab. Dan emulsifier molekul rendah hidrofobik itu ada lauryl aurat. Eksipien pendukung dalam sediaan cair, yaitu utama ada bahan pembasah, digunakan untuk membantu terbentuknya dispersi yang homogen dari partikel padat ke dalam cairan pembawa, terutama pada sediaan cair dan setengah padat. Partikel padat sering terlapisi udara pada permukaannya, bahkan pembasah berfungsi menghilangkan udara tersebut, sehingga cairan dapat menembus permukaan partikel dengan lebih mudah. Jenis-jenis bahan pembasah itu ada gliserin, propilen glikol, polietilen glikol, mentol, ester, sorbitan, karboksivinil polimer, dan selanjutnya ada surfaktan. Dalam sediaan cair, surfaktan adalah senyawa dengan berat molekul rendah ke sedang yang memiliki dua bagian, yaitu hidrofobik dan hidrofilik. Surfaktan berperan penting sebagai pembasah pada suspensi, serta digunakan dalam pembuatan emulsi dan sediaan setengah padat. Kelarutannya dalam air ditentukan oleh perbandingan kedua bagian tersebut. Jika bagian hidrofobik lebih besar, surfaktan menjadi tidak larut dalam air. Sebaliknya, jika bagian hidrofilik lebih dominan, surfaktan akan larut dalam air. Klasifikasi surfaktan berdasarkan gugus kepala dibedakan menjadi surfaktan dengan gugus kepala yang bermuatan negatif yaitu anionik, dan surfaktan dengan gugus kepala bermuatan positif yaitu kationik, serta surfaktan yang tidak bermuatan yaitu surfaktan non-ionik. Surfaktan yang bermuatan positif dan negatif yaitu surfaktan gliteron. Selanjutnya, pembawa berbasis lipid. Pembawa berbasis lipid digunakan untuk meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas obat yang sukar larut air. Lipid membantu menjaga obat tetap terlarut, meningkatkan disolusi, dan memperbaiki penyerapan di saluran cerna. Beberapa minyak yang umum digunakan yaitu ada almond oil, castor oil, coconut oil, corn oil, cottonseed oil, olive oil, peanut oil, sunflower oil, sesame oil, soybean oil, dan sunflower oil. Selanjutnya ada emulgator fosfolipid. Biasanya bahan pengemulsi yang berasal dari fosfolipid yaitu lipid yang memiliki gugus fosfat dan bersifat amfilik, yaitu memiliki bagian hidrofilik dan lipofilik. Jenis-jenisnya ada fosfatidilikon, fosfatidilethanolamine, dan asam fosfatidat. Selanjutnya, pensuspensi dan modifikasi viskositas. Fungsi pensuspensi untuk mengatur viskositas dan mencegah sedimentasi partikel. Hal-hal yang harus diperhatikan dan pemilihan agen pensuspensi yaitu ada teologi yang diinginkan, kemampuan pensuspensi dalam sistem formulasi, inkompatibilitas kimiawi, stabilitas pH, hidratasi dan produksi batch to batch, serta harganya. Selanjutnya, pengaruh pH dan penyangga atau buffer. pH dan penyangga berperan penting dalam menjaga stabilitas, kelarutan, dan efektivitas obat. Perubahan pH dapat mempengaruhi kecepatan degradasi obat, tingkat kelarutan, serta kemampuan obat diserap oleh tubuh. Buffer digunakan untuk mempertahankan pH tetap stabil agar obat tidak mudah rusak, tetap larut, dan aman. Eksipien pendukung terakhir yaitu ada pengawet. Pengawet digunakan untuk menjaga kestabilan dari formulasi sediaan dengan menghentikan pertumbuhan mikroorganisme selama produksi dan pemasaran. Jenis-jenis pengawet dalam sediaan cair itu ada alkohol, ada bensil alkohol, ada bronopol, dan serta ada klorbutol. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksipien pendukung. Eksipien pendukung adalah bahan tambahan yang berfungsi menstabilkan bahan aktif, menjaga kualitas, dan meningkatkan tampilan, serta kenyamanan sediaan. Salah satu eksipien terpenting adalah antioksidan. Antioksidan yaitu mencegah oksidasi, reaksi yang dapat menyebabkan kepengikan, perubahan warna, dan penurunan mutu, terutama pada sediaan yang mengandung minyak dan lemak. Antioksidan terbagi menjadi dua, ada antioksidan alami dan ada antioksidan sintetis. Contoh penggunaan antioksidan yaitu BHA dan BHT, propil galat, asam askorbat, tokoferol, serta asam sitrat. Dengan pemilihan antioksidan yang tepat, stabilitas dan umur simpan produk dapat terjaga secara optimal. Antibusa merupakan bahan kimia yang mengurangi dan menghambat perbentukan busa dalam proses pembuatan sediaan cair dan semi-solid. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk mengurangi atau mencegah pembentukan busa pada sediaan farmasi. Untuk penyebab busa terjadi ini sendiri juga karena proses pencampuran atau mixing dan bahan surfaktan pada formulasi. Untuk efek busanya bisa menyebabkan mengganggu homogenitas, menghambat proses produksi, dan menurunkan kualitas sediaan. Untuk macam-macam antibusa diantaranya yaitu dimetikon atau simetikon. Fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan cairan sehingga gelembung udara cepat pecah, dan yang kedua yaitu minyak kedelai. Selanjutnya yaitu penambahan rasa. Penambahan pemanis atau penambahan rasa ini biasanya hanya untuk sediaan cair dan beberapa jenis tablet seperti tablet kunyah, tablet hisap, bukal, sublingual, everscan, dan tablet lain yang dimaksudkan untuk hancur atau larut di mulut. Karena sediaan tersebut akan memberikan sensori langsung terhadap rasa. Untuk tujuan dari penambahan rasa ini yaitu untuk menutupi rasa pahit atau tidak enak, terutama pada anak-anak. Untuk penutupan rasa pahit, sediaan oral secara umum dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama menggunakan flavor, pemanis, dan asam amino. Yang kedua menggunakan pembawa lipofilik, yang ketiga penyalutan dengan pembawa hidrofilik, yang ketiga kompleksasi inklusi, dan yang terakhir yaitu resin penukar ion.
saya akan menjelaskan tentang flavoring agent. Flavoring agent adalah zat penambah sensori rasa dan aroma pada sediaan obat dan dapat berasal dari alami, sintesis, atau semi-sintesis. Fungsinya yang pertama yaitu meningkatkan penerimaan pasien, terutama pada anak-anak. Yang kedua, menutup rasa pahit pada obat. Yang ketiga, menyamarkan rasa dan aroma agar lebih serasi. Yang keempat, stabil terhadap moisturize dan proses pembuatan. Poin yang kedua, faktor pemilihan flavor. Yang pertama, usia pengguna adalah anak dan dewasa. Yang kedua, stabilitas terhadap pH, suhu, dan penyimpanan. Yang ketiga, reaktivitas komponen dalam formula. Yang keempat, target rasa akhir sesuai segmen pasar. Yang kelima, kesesuaian aroma dan warna. Bentuk fisik flavor. Yang pertama, cair, contohnya minyak esensial, ekstrak cair, tekstur, dan distilat. Yang kedua, pada contohnya vanilin, kristal, serbuk cinnamon, ekstrak lemon kering. Yang ketiga, pasta, ekstrak kental, dan resin konsentrat. Pemberi aroma. Pemberi aroma atau pewangi adalah bahan yang ditambahkan untuk memberikan bau yang enak atau menutupi bau yang tidak sedap pada sediaan. Digunakan pada kosmetika, krim, dan beberapa sediaan farmasi. Tujuannya yang pertama yaitu menutupi bau obat atau dasar yang kurang enak. Yang kedua, memberi sensasi nyaman pada saat penggunaan. Yang ketiga, menambah nilai estetika dan penerimaan pasien. Sumber pewangi yang pertama yaitu pewangi alami, berasal dari minyak atsiri atau essential oil yang diekstraksi dari tanaman. Yang kedua, pewangi sintesis. Yang pertama digunakan pada parfum, kosmetik, dan beberapa sediaan obat. Yang kedua biasanya dilarutkan dalam pelarut alkohol. Contoh minyak atsiri sebagai pewangi. Ada minyak adas, ada minyak cengkeh, ada minyak daun cengkeh, minyak kayu putih, minyak jarak, minyak kamomil, dan minyak kapulaga. Squeeze storing agent atau kompleks adalah zat yang ditambahkan ke dalam sediaan dengan tujuan yang pertama ditambahkan untuk mengikat ion logam dalam sediaan, yang kedua mencegah oksidasi serta perubahan warna dan bau, yang ketiga menjaga stabilitas selama penyimpanan, dan yang keempat meningkatkan transparansi dan kualitas sediaan. Contoh bahan pengompleks itu sendiri ada asam sitrat monohidrat, ada ETA, kemudian ada dibasic sodium fosfat, monobasic sodium fosfat, kalium sitrat, natrium sitrat dihidrat, dan asam tartat. Bahan perasa adalah zat atau campuran bahan kimia yang diberikan ke dalam sediaan obat, terutama pada sediaan obat cair, untuk memberikan, meningkatkan, atau menutupi rasa tertentu agar obat lebih mudah diterima oleh pasien. Bahan perasa dapat menghasilkan rasa manis, asin, asam, dan pahit, serta memberikan aroma yang sesuai dengan karakter rasa tersebut. Dalam formulasi obat, bahan perasa sangat penting terutama untuk pasien, anak-anak, dan lansia yang sering menolak obat karena rasanya tidak enak. Bahan perasa terdiri dari puluhan hingga ratusan komponen kimia sehingga pemilihan dan kestabilannya harus diperhatikan. Tidak hanya mempengaruhi rasa sediaan, tetapi juga stabilitas fisik sediaan. Pilihan perasa harus sesuai karakteristik bahan formula dan jenis sediaan, cocok untuk menutupi rasa obat, stabil pada pH, cahaya, dan suhu, tidak menimbulkan inkompatibilitas dengan bahan lain, sesuai dengan pil sediaannya dan aman dan disukai oleh pasien. Ada 4 rasa. Yang pertama adalah rasa manis, digunakan untuk meningkatkan peningkatan obat terutama untuk anak-anak. Contohnya adalah vanila, anggur, permen karet, dan beri. Yang kedua adalah rasa asam, biasanya berupa rasa buah yang memberikan rasa segar. Contohnya adalah lemon, jeruk, ceri, anggur, raspberry. Yang ketiga adalah rasa asin, jarang dipakai untuk sediaan oral anak, tetapi tercantum sebagai kategori. Yang contohnya adalah kacang, keju, rempah. Dan yang keempat adalah rasa pahit, digunakan untuk menutupi atau menyeimbangkan rasa pahit obat tertentu. Contohnya adalah rasa kopi, coklat, mint, jeruk, lemon lime, cherry, dan lain-lain. Dan di sini adalah tabel agen perasa dan dosis dalam cairan oral serta inkompatibilitasnya. 5.10, yakni pengawet. Pengawet sendiri merupakan suatu zat yang ditambahkan dan dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas dari suatu sediaan dengan mencegah terjadinya pertumbuhan mikroorganisme. Contoh pengawet sendiri ada nipagin, nipasol, kemudian ada asam sorbat, natrium benzoat, dan pengawet lain yang diizinkan.